Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan buat saudara. Judulnya menjadi murid Kristus bukan sekedar anggota gereja. Saya ambil di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20, firman Tuhan begini Bapak Ibu. Saya minta pemain musik bisa bersama dengan saya. Firman Tuhan begini, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Menjadi murid Kristus bukan sekedar anggota gereja. Injil ini ditulis oleh Matius saudara, seorang murid Yesus. Situasi pada saat itu, Matius 28, ini Yesus bangkit, kebangkitan Yesus. Terjadi ketika kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Setelah ia bangkit, Yesus itu tinggal di bumi berapa hari saudara? Selama 40 hari, menampakkan diri dan berbicara kepada muridnya dan banyak pengikutnya setelah dia bangkit. 40 hari. Bagaimana menjadi murid Kristus, saudara? Ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, taat mengikuti perintah Tuhan. Taat mengikuti perintah Tuhan. Taat itu saudara, mau bolak-balik pun hidup saudara tetap taat. T-A-A-T, dibaca dari belakang saudara apa? Tetap taat. Jadi apapun saudara, kejadian dalam hidupmu, sekalipun kau dikecewakan oleh hamba Tuhan sekalipun, dikecewakan oleh pendeta sekalipun, dikecewakan oleh orang yang selalu bilang haleluya shalom kepada kamu, kamu tetap taat mengikuti Tuhan. Amin. Tidak pernah kecewa mengikuti Tuhan. Ayat 16 saudara, ya Matius 28 ayat 16. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus sudah mengatakan hal tersebut saudara. Dan akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, seperti juga yang dikatakan malaikat kepada Maria Magdalena dalam Matius 28 ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Perkataan Yesus kepada Maria Magdalena dan Maria di 28 ayat 10. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Tuhan menunjukkan jalan, memberitahukannya berkali-kali kepada murid-muridnya. Sebagai murid Kristus kita harus taat mengikuti firman Tuhan. Karena seringkali saudara, Tuhan sudah sampaikan kepada saudara, tetapi saudara tidak peka dan tidak taat ketika Tuhan menunjukkan jalan kepada saudara. Mungkin saudara tidak tahu bahwa Tuhan sudah menunjukkan jalan kepada saudara dalam hal apa saja saudara. Di mana anak saudara sekolah, di mana anak saudara kuliah, Tuhan sudah beritahu kepada saudara, sudah menunjukkan jalan. Siapa jodoh anakmu, Tuhan sudah beritahu kepada saudara, tapi saudara masih ragu-ragu, saudaraku. Yang kedua, saudara, menyembah Yesus tanpa keraguan. 28 ayat 17 bilang begini, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada orang ragu ketika Tuhan sendiri yang datang. Ada orang ragu saudara ketika saudara menyampaikan firman Tuhan. Ketika saudara datang kepada orang, saya dulu juga pernah orang ragu dengan saya. Ketika saya datang langsung orang bilang, "Wah,
Ntar lagi orang ini akan bilang ke kita, haleluya. Langsung orang ragu ketika saya datang. Ini pun seperti ini saudara. Yesus datang mereka ragu, tetapi ada orang yang datang langsung menyembah dia. Ketika Yesus datang dalam hidup saudara, saudara harus merespon dengan baik, merespon dengan cepat saudara. Jangan ragu saudaraku. Ayat ini menyatakan bahwa ketika para murid melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa dari mereka ragu-ragu. Makanya ketika ada firman Tuhan datang kepada saudara, langsung ambil. Saudara, jangan pernah ragu-ragu. Karena orang yang ragu-ragu itu biasanya berkatnya pun ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu itu saudara, biasanya orang yang belum 100% percaya dengan Tuhan. Melihat itu Yesus tidak marah, tapi malah memberikan sebuah mandat yang penting saudara. Dalam situasi tertentu saudara, kita pernah mengalami keraguan. Apakah Yesus benar menolong saya? Saya sudah berdoa berkali-kali. Apakah memang Yesus itu benar ada? Apakah Yesus itu benar-benar menolong saya? Katanya dia sejauh doa, tidak sejauh doa. Bahkan orang yang serius dengan imannya pernah mengalami keraguan. Siapa saudara? Kalau Petrus saudara. Petrus mengalami keraguan, bahkan dia dekat dengan Tuhan. Berapa banyak saudara yang hari ini sejak lahir sudah menjadi Kristen. Sejak lahir sudah datang ke sekolah minggu, tapi masih ragu dengan Yesus saudara. Masih ragu dengan penolong saudara, penyelamat saudara. Saudara harus tahu bersama dengan saya, iman itu selalu berproses saudara. Karena selalu ada keraguan yang sesekali muncul. Itu berproses. Benar enggak sih? Iman itu menyangkut pengharapan saudara. Sesuatu yang belum kita lihat. Dalam Ibrani saudara ngomong seperti itu. Saudara bisa percaya sekalipun saudara belum lihat. Tapi kita tidak boleh berhenti saudara ketika keraguan muncul. Saya sebagai pendeta juga saudara. Ini kita sebentar lagi kita bayar 2 gereja. 1 Batam, 1 gereja kita saudara. Anak saya bilang, "Pak, saya di akhir bulan Maret, ini baru muncul WA-nya dia, saya butuh 4.200 US. 4.200 US bulan Maret." Gitu, saudara. Terus saya bulan 6 mau pulang Pak ke Indonesia, beliin tiket. Gitu. Soalnya saya kangen sama Shalom Pak, katanya. Gitu. Jadi, saudara, saya lagi membuild beberapa usaha, saudaraku. Ini harus, saya berpikir, uang yang ini kemana? Ini dikemanakan, saudara. Saya berpikir, pasti ada keraguan, saudara. Tapi saudaraku, di balik semua keraguan itu, saya punya iman yang besar. Ada lagunya apa? Na 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 na. Gimana? Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Yes. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Semua. Yes. Iman menyangkut pengharapan saudara. Tidak boleh berhenti ketika muncul keraguan. Saudara ragu harus dibawa kepada Tuhan, berproses menghasilkan iman yang kokoh. Ini yang dilakukan oleh para teladan iman dalam Alkitab saudara, seperti Musa dan Abraham saudara. Berproses saudara. Amin saudara.
Yang ketiga, Yesus adalah penguasa yang penuh kuasa. Yesus memiliki otoritas atas segala sesuatu baik yang terjadi, mau di bumi apapun di sorga. Dia yang punya halik langit dan bumi. Dia yang punya alam semesta ini, saudaraku. Makanya dengan teknologi apapun yang ada Elon Musk yang katanya kan membuat mobil itu bisa terbang, manusia bisa terbang dengan sayap dan lain-lain segalanya. Manusia bisa terbang baru ada sekitar 2000 tahun sekarang ini, saudara. Tapi mereka juga membuat mesin-mesin, saudaraku. Tapi Yesus yang mencipta halik langit dan bumi, dia bisa menciptakan segala sesuatu. Dia bisa membuat malaikat terbang, semua dia bisa buat, saudara. Dia yang punya kuasa, dia punya otoritas, saudaraku. 28 ayat 18, Yesus berkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, apa? Di sorga dan di bumi dan di sorga ini semuanya kuasa dari Yesus, saudara. Yang punya tambang, punya emas di bumi ini, saudaraku. Semua kekayaan bumi ini kepunyaan daripada Yesus. Emas-emas yang di bumi ini kepunyaan kekayaan Yesus, saudara. Dia yang punya, saudara. Yesus memberi kuasa otoritas pada muridnya untuk melakukan apa? Misinya di dunia. Jadi saudara gak usah takut, gak usah khawatir. Gak usah khawatir dengan makan kecil, saudara. Gak usah khawatir dengan sekolah, kuliah anakmu, pekerjaan anakmu, gak khawatir dengan jodohnya. Yesus yang punya semuanya, amin. Kuasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk memiliki sesuatu. Ada kuasa, kemampuan, saudara. Kalau saya, Pak Saragih, kalau saya rajia, saya membuat rajia di situ, Pak. Saya nggak punya kuasa, orang nggak mau, Pak. Saya stop kayak gini, orang nggak mau berhenti. Saya, karena nggak punya kuasa di seragam saya. Apalagi saya pakai seragam MBI, nggak bisa. Tapi kalau saya pakai baju polisi lengkap dengan lencana apa semua, saudara, dengan topinya yang gagah, saudara, saya berhenti di lampu merah. Ada orang lewat nggak pakai helm, saya stop, berhenti nggak dia? Berhenti. Karena seragam itu punya kuasa. Yesus seperti itu, saudara. Dia punya otoritas, saudara. Untuk menggunakan hak itu juga saudara punya otoritas. Saudara punya kuasa bekerja karena Roh Kudus ada dalam saudara. Untuk menyembuhkan orang sakit. Ibu Silaban, kalau nanti ada orang kerasukan, saudara nggak usah panggil pendeta. Karena Ibu Silaban punya kuasa untuk menghardik setan. Karena Tuhan berikan kuasa itu. Otoritas bekerja secara kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Banyak orang sudah S1, S2, S3, saudara, tidak berani berdoa. Orang yang kerasukan setan. Kenapa, saudaraku? Mungkin saudara tidak tunduk, tidak taat pada otoritas Tuhan, tapi tunduk dan taat kepada otaknya, saudara. Nanti kalau saya doakan, setannya nyerang saya bagaimana? Nah, banyak sekali, saudaraku, orang-orang yang tidak sekolah Alkitab, saudara. Mereka lebih berani pergi menginjil ke jauh di daerah pegunungan sana, saudara. Karena mereka sudah nggak berpikir. Mereka nggak berpikir lagi karena tahu mereka ada otoritas. Kalau kami yang sudah sekolah ini, saudaraku, seperti kemarin ada teman saya dari Kanada, saudaraku. Dia ke hutan-hutan di Kalimantan. Saya kenal, saya pernah ketemu di Vancouver dengan teman saya ini di Kanada. Dia datang ke Kalimantan. Otak saya berpikir, Pak, Kalimantan itu ada anaconda, Pak, bisa makan manusia. Pak, Kalimantan itu sungainya, Pak, diam tiba-tiba bisa kita masuk ke dalam. Pak, seperti itu. Bapak harus hati-hati. Sudah, itu otak, saudara. Tapi teman saya ini bilang, otoritas sudah diberikan Tuhan kepada saya. Yang punya bumi dan sorga itu adalah Tuhan. Saudara dan saya harus seperti itu. Tidak perlu takut. Yang keempat, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat 28, Matius 28 ayat 19 bilang begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, perkataan Yesus kepada murid-muridnya itu perintah untuk memberitakan Injil. Sekalipun Bapak Ibu di sini bukan pendeta, bukan pejabat gereja. Saudara semua adalah anak-anak Tuhan, dan ini adalah perintah bukan hanya kepada pendeta,
tapi kepada semua saudara dan saya. Amin. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Engkau dagang, bisa kamu memberitakan Injil. Engkau nyetir, nyupir, bisa memberitakan Injil. Segala aspek kehidupannya saudara, saudara harus memberitakan Injil, karena ini perintah. Perintah boleh ditaati atau tidak boleh ditaati. Saudara, perintah harus ditaati. Perintah harus ditaati. Makanya dibilang pergilah dan ajarlah, jadikan murid. Saudara, ketika saudara perkumpulan keluarga, perkumpulan marga, itu artinya saudara disuruh Tuhan pergi tuh saudaraku. Ajar orang-orang. Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara ada di gereja ini? Dengan tema-tema yang bagus yang kita buat. Saudara ajar lagi orang itu. Ini saudara mencakup rancangan amanat Kristus saudara. Mengharuskan untuk mengajar mereka sebelum mereka dibaptis. Kemarin ada orang datang ke gereja kita. Disampaikan oleh penginjil Pak Saragi. Ada orang yang mau menikah. Terus kita bilang, kita belum bisa untuk menikahkan kalau waktunya mepet seperti ini, saudaraku. Karena hari Minggu kita kenal, Senin mintanya dinikahkan, sementara harus kita ajar mereka. Kita bilang kita nggak bisa. Tetapi satu hal saudaraku, itu dari negeri Tiongkok sana. Kita bilang, tapi sebelum itu, Bapak harus kenal Tuhan dulu. Bapak harus terima Tuhan dulu. Saya dengar dia nggak bisa bahasa, dia hanya bisa bahasa Mandarin. Bagaimana caranya saudara? Kita telepon orang yang bisa bahasa Mandarin. Diinjili lewat telepon saudaraku. Lewat telepon diinjili secara Mandarin. Setelah dia bilang, kamu udah percaya Yesus? Kita di lantai 3 dari gedung ini. Akhirnya kita minta dia terima Tuhan Yesus. Dan hari Minggu yang lalu, dari Tiongkok di tempat kita, ada seorang yang terima Tuhan Yesus langsung saudara. Amin saudara. Kemanapun saudaraku saudara pergi, gampang saudara. Saudara harus sampaikan firman Tuhan. Ajar mereka. Sebelum mereka dapat dijadikan murid Kristus, biasanya saudara harus diajar dan dibawa untuk mempercayai kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Bahkan untuk mengakui iman mereka di dalamnya, saudaraku. Amin saudara. Muridkan semua bangsa. Jadikan mereka murid dengan mengajar mereka. Kenapa di gereja kita saudara banyak sekali pengajaran. Itu yang membuat Koki Seba S1 S2 teologi, dia itu, saya bilang ini harus begini Seba, biar jemaat-jemaat ini dewasa, orang-orang Koki ini dewasa. Beberapa kali saya delete, ini nggak cocok, ini cocok. Bukan karena mereka dapat melakukan ini sendiri, tapi mengajar orang secara eksternal atau secara lahir yang melayani. Roh Kudus secara internal menerapkannya dan mengajar dan menjadikan manusia murid Kristus yang sejati. Jadikan murid saudara, bukan jadikan pengikut saudara. Semua orang itu bukan jadi member gereja, tapi jadikan orang itu menjadi murid, sehingga mereka mengenal diri mereka saudaraku. Amin saudara. Saya rindu nih Pak Saragi udah jadi murid nih, karena kemana-mana pun dia pergi gitu. Dia selalu telepon saya, Pak kalau begini bagaimana Pak? Pak kalau begini bagaimana Pak? Itu murid saudara, bukan members. Kalau members itu saudara, members gereja, setiap bulan ada iuran, itu members saudaraku. Setiap bulan ya makan-makan jalan, itu arisan saudara. Karena apa? Tujuan pemberitaan Injil adalah untuk memuridkan mereka menaati semua perintah Kristus. Amin saudara. Karena Yesus sudah memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa muridku. Dalam hal ini misalnya di gereja, maka saudara jadikan jemaat gereja sebagai murid Kristus. Bagaimana gereja kita memahami, melaksanakan ini saudara, gereja kita?
Saya mau sampaikan pentingnya pemuritan di suatu gereja untuk menjadi murid Kristus. Gereja harus melakukan pemuritan. Makanya gereja kita ada koki. Koki itu banyak di sana dimuridkan. Karena itu bukan program, tetapi pemuritan itu adalah gaya hidup. Amin saudara, gaya hidup. Supaya kita semua menyadari bahwa pemuritan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan gereja dan jemaat Tuhan. Semua dilakukan saudara untuk menjadikan semua saudara menjadi murid Yesus. Yang kelima saudara, melakukan perintah Tuhan. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajar semua bangsa. Di sini saudara tuh mengajar. Bukanlah kata yang biasanya diterjemah. Ini di sini mengajar. Di sini bukanlah kata yang biasanya diterjemahkan dalam perjanjian baru. Kata ini sebenarnya berarti memuridkan. Kalau ajar ini, menjadikan murid. Harus dilakukan dengan mengajar. Saudara, diajar dulu baru dilakukan baptisan. Amin saudara. Kristus senantiasa mendampingi para muridnya. Dan di sini disampaikan, aku menyertai kamu. Ini merupakan jaminan Kristus bagi mereka yang terlibat dalam menjangkau jiwa-jiwa saudaraku. Jiwa-jiwa yang terhilang, mengajar mereka untuk menati prinsipnya yang benar. Amin saudara. Sekali lagi saya akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya percaya ketika saudara pergi untuk memberitakan Injil dan saudara dipakai Tuhan mengajar dan menjadikan banyak murid dan membaptis orang, Kristus akan senantiasa mendampingi saudara. Kristus senantiasa akan hadir dalam Roh Kudus. Dengan Roh Kudus akan menolong saudara kemanapun saudara pergi untuk menjadikan setiap orang menjadi murid. Amin.